Selamat pagi, salam sejahtera. Dewan juri yang saya hormati, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Selaiminta Sembiring sebagai pembicara pertama perwakilan dari SMA Unggul Del. Berdirinya saya di sini adalah sebagai tim pemerintah atas mosi bahwa Dewan ini percaya sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Namun sebelum membahas perdebatan kita secara lebih jauh, saya ingin memberikan beberapa definisi terkait kata yang berada di dalam mosi. Yang pertama adalah sentralisasi. Sentralisasi bisa dikatakan sebagai pemusatan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Secara singkatnya, sentralisasi pendidikan merupakan wewenang pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat di dalam suatu tata negara. Nah, kemudian apa itu infrastruktur? Infrastruktur terkait dengan sarana dan prasarana umum yang biasanya berupa tentang penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, hingga transportasi yang menunjang keberlangsungan kehidupan suatu negara. Kemudian, apa itu pembelajaran jarak jauh yang disingkat dengan PJJ? Adalah satu pembelajaran yang menggunakan teknologi yang berbasis online yang diakses oleh guru maupun siswa tanpa harus ada keterbatasan waktu dan tempat. Kemudian apa itu daerah 3T yang merupakan singkatan dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Seperti yang kita tahu, daerah tertinggal merupakan wilayah yang memiliki tingkat pembangunan yang jauh di bawah rata-rata. Daerah yang terdepan merupakan wilayah yang berada di garis terdepan pertahanan negara, dan wilayah terluar merupakan wilayah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki aksesibilitas yang terbatas. Oleh karena itu, sebagai tim pemerintah yang setuju terkait mosi kali ini, saya ingin memberikan beberapa argumen. Seperti yang kita ketahui, wilayah 3T merupakan wilayah yang memiliki masalah yang sangat krusial terkait ketidakpemerataan pendidikan yang berada di wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu, kebijakan sentralisasi merupakan kebijakan yang tepat. Karena mengapa? Karena tidak adanya perbedaan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Sebab contohnya saja, pemerintah sudah otomatis dalam satu wilayah itu pemerintah memiliki wilayah yang maju. Nah, wilayah yang maju itu sudah dikembangkan oleh teknologi yang juga sudah maju. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan kepada wilayah-wilayah maju itu supaya mempertahankan keberlangsungan kemajuan yang berada di dalam wilayah tersebut. Pemerintah otomatis tidak memberikan kebijakan yang dapat menurunkan kemajuan yang berada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk bisa mempertahankan keberlangsungan kemajuan yang berada di wilayah tersebut, maka pasti karena tidak adanya perbedaan kebijakan itu akan berdampak juga pada kebijakan yang akan diberikan ke pemerintah kepada wilayah 3T. Nah, contohnya wilayah-wilayah ataupun kota-kota yang besar sudah menggunakan penggunaan teknologi seperti internet dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasanya menggunakan komputer. Nah, dengan adanya pendanaan kebijakan kebijakan pemerintah pusat pasti harus memberikan pendanaan kepada wilayah-wilayah yang maju terkait pendanaan terkait komputer. Oleh karena itu, dengan adanya pendanaan komputer yang diberikan pemerintah kepada wilayah-wilayah yang maju tersebut pasti akan berdampak pada pendanaan yang harus diberikan pemerintah pula pada wilayah-wilayah tertinggal 3T. Nah, dengan adanya pendanaan fasilitas pembangunan infrastruktur tersebut dengan memberikan komputer, dengan memberikan akses internet, dapat membantu guru dan juga siswa yang berada di wilayah 3T untuk bisa mencarakan pendidikan mereka dengan wilayah-wilayah yang yang sudah maju keberadaannya ataupun kota-kota yang besar. Nah, selain itu, kebijakan yang sentralisasi ini juga pusatnya itu berada di pemerintah pusat, sehingga tidak ada yang namanya campur tangan dari pihak ketiga. Nah, contohnya banyak sekali kejadian-kejadian penggagalan kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah diberikan pemerintah karena adanya campur tangan dari oknum pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab. Nah, contoh saja seperti ini, 2M pendanaan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi yang sampai kepada masyarakat wilayah itu hanya 1M. Nah, kemana 1M lagi? Itu karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sentralisasi dapat mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, sehingga tidak lagi harus melalui pemerintah daerah, pemerintah pusat dapat langsung memberikan dana mereka langsung kepada masyarakat daerah, sehingga tidak ada lagi yang namanya oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun pelaksanaan politik KKN yang dapat merugikan pemberlangsungan kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerataan pendidikan yang berada di wilayah 3T. Nah, selain itu, tidak adanya juga pengaruh ataupun kebijakan pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur ini juga pasti lebih efektif dan teratur. Mengapa saya katakan lebih efektif dan teratur? Karena hanya pemerintah yang mengatur dan mengelola, hanya pemerintah yang melakukan koordinasi langsung dengan masyarakat tanpa adanya kelibatan dari pemerintah daerah. Nah, kenapa juga lebih efektif? Karena tidak harus ada lagi perantara. Kita tidak membutuhkan lagi yang namanya pemerintah daerah, langsung dari pemerintah pusat ke masyarakat itu langsung sendiri. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kelalaian, tidak ada lagi yang namanya
keterlambatan dalam mengatur kebijakan yang ada, sehingga kebijakan dari pemerintah pusat, pendanaan ataupun kebijakan yang dari pemerintah pusat langsung segera diberlakukan keputusannya, pelaksanaannya lebih efektif dan lebih cepat dibandingkan harus lagi nanti melalui SOP dari pemerintah daerah. Nah, kemudian kebermanfaatan pembelajaran jarak jauh ini juga sangat dapat mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada di wilayah 3T. Mengapa? Karena kebermanfaatan pembelajaran jarak jauh ini dapat mengurangi batas jarak dan waktu, sehingga masyarakat ataupun murid-murid yang tertinggal di wilayah 3T karena mereka jauh dari akses pemerintahan pusat, jauh dari akses pendidikan, mereka itu bisa langsung saja mengakses dari aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan, internet yang sudah diberikan, ataupun perangkat yang sudah diberikan kepada mereka dengan adanya fasilitas pendanaan tersebut dari pemerintah pusat. Nah, sehingga mereka bisa menikmati pendidikan dan mengakses pendidikan tanpa adanya jarak. Tidak ada lagi keterbatasan jarak, tidak ada lagi yang namanya keterbatasan waktu, sehingga mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak, dengan orang-orang yang berada atau tertinggal atau orang-orang yang tinggal di kota-kota yang besar. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kebijakan sentralisasi dan dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini bisa membantu masyarakat ataupun para pelajar yang berada di wilayah 3T dalam pemerataan pendidikan. Demikian dari saya, terima kasih.